Di Indonesia, sudah menjadi tradisi kalau orang tua yang sudah lanjut usia atau lansia tinggal bersama salah seorang anaknya. Tapi tahukah kalian kalau hal ini bukanlah hal yang umum terjadi di negara-negara barat? Cynthia Sedebaga adalah salah satunya. Setahun setelah ditinggal mati suaminya, ia mengalami stroke dan memutuskan tinggal bersama keluarga putrinya, Laura Salinas, dan menantunya, Joward Eustachio, di September 2001. Meski tinggal bersama keluarga putrinya, ia tinggal di kamar di atas garasi yang terpisah dari rumah utama yang mereka sebut apartemen nenek. Selama lebih dari 13 tahun tinggal bersama keluarga putrinya, Sedebaga melihat buruknya perlakuan menantunya pada putri dan cucunya. Ia juga korban KDRT menantunya. Apa saja yang dilakukan Eustachio seringkali meninggalkan Sedebaga di warung kopi sendirian dan tidak menjemputnya mau itu hujan, panas, atau badai. Ia juga mengatainya berbau air kencing dan menyemprotnya pakai selang air ketika Sedebaga merokok di kebun. Ia juga mematikan aliran air panas ke apartemen Sedebaga sehingga Sedebaga harus mandi air dingin. Eustachio memaki anaknya dengan sebutan bangsat, anak tidak berguna, dan anjing mereka lebih pintar daripada anaknya, menyemprot wajah dan memukulkan botol ke hidung mereka, melepas sabuknya dan menyabet mereka sampai mereka mau membaca. Sedebaga berkali-kali mendengar cerita KDRT putrinya. Seringkali dicekik, dipiting dengan teknik pekulat, atau putrinya dicekik sampai pingsan, kemudian Eustachio mensodominya dengan alasan vaginanya terlalu loer. Setelah 13 tahun menderita KDRT dan melihat putri serta cucunya menderita hal yang sama dan bahkan lebih parah dari dirinya, Sedebaga mulai berlatih menembak dengan pistol yang dibelinya di 2009. Ia juga membeli peluru dan memperbarui izin kepemilikan senjatanya. 3 hari sebelum Valentine Days, yang juga hari ultahnya, Salinas mengucapkan selamat ultah pada ibunya dan memberikan uang saku untuk berjudi. Hati Sedebaga berbunga-bunga. Ia betul-betul senang hari itu. Pada hari yang sama, Sedebaga berjanji hadir saat cucunya mengikuti lomba mengeja dan menunggu kedatangan Eustachio agar mereka bisa berangkat bersama. Eustachio yang mendatangi Sedebaga dan melihat pakaiannya mengejeknya. Ia mengatakan kalau penampilannya seperti orang miskin dan menertawainya. Sedebaga menaiki tangga dan Eustachio menarik lengannya. Mereka kemudian bertengkar dan saling memaki. Sedebaga pun gelap mata. Ia berlari ke kamarnya dan mengambil pistol di tasnya. Ia berlari turun dan menemui Eustachio yang sedang membawa keranjang pakaian di patio. Ia menembaknya. Eustachio menjatuhkan keranjang pakaian dan mengejar Sedebaga. Ia mencengkeram lengan Sedebaga dan mengatakan ia tidak mau mati seperti ini. Sedebaga kembali menembaknya. Setelah 5 kali menembak, Sedebaga berlari ke mobilnya dan mengisi kembali pistolnya. Eustachio merangkak masuk ke rumahnya dan menguncinya. Sedebaga menembak pintu sampai terbuka. Ia kemudian menembak Eustachio 4 kali lagi. Saat Eustachio tidak mengatakan kalau ia mau menemui anaknya, Sedebaga marah dan ia menembaknya 2 kali lagi. Sedebaga kembali ke mobilnya, mengisi kembali pistolnya, masuk ke rumah dan mencari di mana Eustachio bersembunyi. Eustachio ditembak 12 kali. Setelah penembakan, Sedebaga pergi ke toko miras, membeli rokok, dan lanjut berjudi di kasino selama beberapa jam. Setelah uang sakunya habis, ia mampir minum kopi dan saat di warung kopi itulah polisi menangkapnya. Apa saja yang diungkapkan Sedebaga dalam interogasi polisi? Something happened today at your house, and unfortunately, Laura's husband, you know what Laura's husband's name is? Well, unfortunately, Laura's husband has passed away. Huh? Laura's husband was killed today. You was killed when? Today. We're going to ask you some questions. We're going to ask you some questions because we're trying to figure out what happened today, okay? All right. So what did you think of him? Okay, and why do you say that? That's the big thumbs down. You didn't like him. Laura. So mean to me and all of them. He's mean to everybody? Yes, he is. Did anybody try to stop him? Can't stop him. It sounds like somebody had to stop him, or I did.
I did. Okay. I was guilty. Okay. Somebody had to stop him. I did. Okay, it's okay. Is he dead? You tell me. Gotta be dead. You think he's dead? I hope so. Did he say anything to you? Oh, Grandma, I love you. He said that to you? Yeah. After you shot him, he said, Grandma, I love you? Yeah. God damn. Did you check to see if he was dead? I didn't care. Is he alive? He's not? Oh, good. Good. Oh, thank you. I shot him. Boom, boom, boom. Is he dead? He's dead, ma'am. Oh, thank you. Oh, boy. You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Console. Yes. Oh, God. I wanted to. Oh, my God. Birthday. No. 13 years I wanted to go get him. In the room. Oh, honey. Come kiss me, please. No, you killed my dad. Whoever you pray to, you make sure that I don't you pray to anybody. call as a higher power. I prayed today. Okay. First time I ever prayed. What'd you pray for? Hope he dies. Oh boy. Selama kejadian penembakan, 3 orang tetangga bergantian menelpon 911 dalam waktu 10 menit. Sheriff's Communications Dispatcher number 10, may I help you? I've never shot a gun in my life, so I'm not an expert, but I'm sitting here in my house and I heard 4 or 5 discharges. Hi, I was in my bathroom doing my hair and I could hear what sounded like gunshots, and I opened my window and I hear it sounds like a man saying, help me, help me. Oh, I just heard the shot again. Emergency. Yeah, there was some gunshots fired, about 5 of them behind my house, and now I can hear someone yelling, help me. Oh, another gunshot. Another shot. I hear it. Another one. 3 more, okay. And this person is screaming, help Yeah. me. You hear him, is it male, female? It sounds kind of like a male, but it could be an old female with a raspy smoke voice. Yeah, we've got several deputies on the way. Dan pada Maret 2017, 3 tahun setelah kejadian, juri dengan kesepakatan bulat menyatakan Cynthia Sedebaga bersalah dan hakim menjatuhi hukuman penjara 50 tahun yang bagi Sedebaga yang saat itu berusia 66 tahun sama saja seperti hukuman mati. Pertanyaannya sekarang, apakah kasus ini sebenarnya bisa dicegah dan Cynthia Sedebaga sepenuhnya bersalah? Bagaimana menurut pendapatmu? Kita sudah sampai di akhir cerita Nenek Cynthia Sedebaga. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.